Carlo merasa ini adalah peluang yang baik, karena ia sering melihat di televisi bahwa wanita Muslim adalah kelompok yang tertekan, menderita, dan butuh pembebasan di era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang bergabung dengan organisasi pemusnahan Islam, hingga akhirnya Allah memberinya hidayah. Kita masuk ke kisahnya. Kisah Syarifah Carlo tentang bagaimana ia menemukan Islam, adalah bukti bahwa rencana Allah lebih baik dari rencana manusia. Carlo adalah seorang gadis yang berbakat dalam berorasi di depan umum. Karena itu, ia menarik perhatian sebuah organisasi rahasia yang memiliki misi untuk memusnahkan Islam. Organisasi itu banyak memiliki anggota yang berpengaruh di pemerintahan. Mereka bukanlah pemerintah yang saya kenal, mereka hanya menyalahgunakan jabatan mereka di pemerintah Amerika untuk mewujudkan tujuan mereka yang jahat, kata dia. Carlo menarik perhatian salah satu anggota kelompok anti-Islam, karena kemampuannya dalam pidato, motivasinya yang tinggi, dan dukungannya terhadap hak-hak perempuan. Dia menawarkan Carlo sebuah kesempatan untuk belajar hubungan internasional, dengan fokus pada Timur Tengah, dan berjanji akan memberikan Carlo pekerjaan di Kedutaan Besar Amerika di Mesir. Dia berharap saya bisa berangkat ke Mesir, dan memanfaatkan jabatan saya di sana, untuk berdialog dengan para wanita Muslim, dan menggerakkan pergerakan hak-hak perempuan yang baru berkembang, kata dia. Carlo merasa ini adalah peluang yang baik, karena ia sering melihat di televisi, bahwa wanita Muslim adalah kelompok yang tertekan, menderita, dan butuh pembebasan di era modern. Dengan semangat ini, Carlo mendaftar ke universitas, dan memulai studinya. Dia mempelajari Al-Quran, hadits, dan sejarah Islam. Dia juga belajar bagaimana memanipulasi informasi ini, dan belajar bagaimana menyusun kata-kata, untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan. Namun, ketika ia mulai belajar, ia mulai terpesona dengan pesan ini, karena rasional. Dia merasa cemas akan terpengaruh. Karena itu, untuk menetralkan efek ini, dia mulai mengikuti kelas agama Kristen. Dia memilih mengikuti kelas dengan profesor di kampus, karena dia memiliki reputasi yang bagus dan memiliki gelar PhD dalam teologi dari Universitas Harvard. Carlo merasa ia berada di bawah bimbingan yang baik. Namun, ia tidak menyadari bahwa alasan yang membuatnya merasa seperti itu, ternyata berbeda dari yang ia kira. Ia mengetahui bahwa profesor yang mengajarnya adalah seorang Kristen Unitarian. Dia tidak mengakui doktrin Trinitas atau keilahian Yesus. Malah, dia meyakini bahwa Yesus adalah seorang nabi, kata dia. Untuk meyakinkan ini, dia mengambil Alkitab dari sumber aslinya, dalam bahasa Yunani, Ibrani, dan Aram, dan menunjukkan di mana terjadi perubahan. Dia juga menjelaskan konteks sejarah yang melatar belakangi, dan menyertai perubahan tersebut. Setelah Carlo menamatkan kelas ini, pandangannya tentang Islam berubah, tetapi ia masih ragu untuk masuk Islam. Ia terus belajar untuk kepentingan dirinya sendiri, dan karir yang akan datang. Proses ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Carlo mulai menanyakan para Muslim tentang ajaran mereka. Salah satu orang yang ia tanya adalah seorang pria Muslim. Alhamdulillah, pria Muslim itu menyadari ketertarikan Carlo pada Islam, dan berinisiatif untuk mengajarkannya tentang Islam. Temannya itu selalu menyempatkan diri untuk memberikan penjelasan tentang Islam, setiap kali ada kesempatan. Suatu hari, pria itu menelepon saya, dan dia mengatakan bahwa ada sekelompok Muslim yang datang ke kota ini. Dia mengajak saya untuk berkenalan dengan mereka. Saya bersedia. Saya menemui mereka setelah sholat Isya, kata dia. Carlo lalu dibimbing ke sebuah ruangan, yang berisi sekitar 20 pria. Mereka semua memberikan tempat untuk Carlo duduk, dan menghadapkannya dengan seorang pria Pakistan yang sudah tua. Pria ini adalah orang yang sangat menguasai agama Kristen. Dia dan Carlo berbincang dan bertukar pendapat tentang berbagai hal dari Alkitab dan Al-Quran, hingga waktu syubuh.
Setelah mendengar penjelasan orang tua itu yang sesuai dengan apa yang ia pelajari dari kelas agama Kristen, ia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang lain. Dia mengajak Carlo untuk masuk Islam. Selama 3 tahun ia mencari dan mempelajari, tidak ada yang pernah mengajaknya. Saya sudah belajar, berargumen, dan bahkan dihujat, tetapi tidak pernah diajak. Jadi ketika dia mengajak saya, itu pas. Saya sadar ini adalah waktunya. Saya yakin ini adalah kebenaran, dan saya harus memilih. Alhamdulillah, Allah melunakkan hati saya, dan saya menjawab, ya. Saya mau menjadi seorang Muslim, kata dia. Setelah itu, pria itu mengajarkannya bersyahadat dalam bahasa Arab. Dia bersaksi di hadapan Allah, bahwa ketika ia bersyahadat, ia merasakan pengalaman yang sangat luar biasa. Carlo merasa seakan-akan ada beban berat yang terlepas dari dadanya. Aku menghela napas seolah-olah, aku menghirup udara untuk kali pertama dalam hidupku. Alhamdulillah, Allah telah memberi saya lembaran yang baru, kesempatan masuk surga, dan saya berharap, agar saya hidup dan mati sebagai seorang Muslim, kata dia. Sahabat kalbu yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa orang-orang di luar Islam akan senantiasa membenci, memusuhi, dan memerangi kaum muslimin, hingga mereka mampu memurtadkan kaum muslimin. Mereka tidak akan pernah puas, sampai kaum muslimin mengikuti ideologi mereka, baik ideologi Samawi, Yahudi dan Nasrani, maupun ideologi Ardi, sekularisme, pluralisme, liberalisme, nasionalisme, humanisme, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu, sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 120. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 89. Memang benar, saat ini kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat ke arah ketidakwarasan, sehingga orang-orang yang waras, akhirnya justru dianggap tidak waras, hanya karena mereka minoritas. Kita menyaksikan zaman di mana kaum muslim, betul-betul telah tercerabut dari akarnya, hingga merasa minder dengan agamanya, dan lebih percaya kepada bukan kaumnya dibanding dari kaumnya sendiri, atau bahkan kepada Allah. Kita berada dalam zaman yang membuat kaum muslim putus asa, dan cenderung menyesuaikan diri dengan keburukan daripada mengubah keburukan itu sendiri. Upaya dan daya dari orang-orang, dan kelompok yang tidak senang dengan Islam, telah menemui keberhasilan mereka. Mereka telah berhasil membuat kaum muslim berpikir, bahwa agama Islam hanyalah ritual, sehingga mereka bisa lega dari ketakutan akan Islam yang kafah. Mereka telah berhasil membuat pandangan, bahwa Al-Quran dan Sunnah bukanlah satu-satunya sumber rujukan kaum muslimin, tetapi hanya pilihan. Sehingga mereka bisa menjual standar, aturan, dan nilai-nilai rendah mereka kepada kaum muslimin. Mereka telah berhasil membuat kaum muslimin merasa takut ketinggalan zaman, ketika mempelajari Islam, sehingga mereka dapat selamat dari ketakutan mereka, yaitu bersatunya kaum muslimin dengan sumber Islam yang kafah, Al-Quran dan Sunnah. Mereka pun telah berhasil membuat kaum muslimin terpecah belah, dengan oknum-oknum hasil didikan mereka, sehingga mereka selamat dari kekuatan kaum muslimin yang bersatu. Mereka telah berhasil membuat persepsi, bahwa pengembangan Islam adalah menakutkan, radikal, dan tidak profesional, sehingga kaum muslimin yang belum mengerti, justru berpaling dan menjauh dari dakwah Islam. Dan itulah kisah dari seorang wanita, yang pernah bergabung organisasi pemusnahan Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.